Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu di malam yang berbahagia ini di kajian online. Selamat malam pada para pemirsa yang bisa menyaksikan kajian online ini bersama Ustadz kita, Ustadz Bahri Qasim. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas terkait jalan golongan orang-orang yang selamat. Jalan golongan selamat ini nanti akan dijelaskan oleh Ustadz. Apa sih itu jalan golongan orang-orang yang selamat? Mungkin dari Ustadz bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para pendengar kajian online, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sekalian. Alhamdulillah pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan dalam rangka untuk mendengarkan nasihat. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat buat kita sekalian di dunia dan di akhirat. Pada malam ini, insya Allah kita akan berbincang-bincang sedikit tentang masalah jalannya orang-orang yang selamat, yaitu orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Jadi golongan yang selamat itu adalah orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pedoman seorang muslim dan muslimah yang bisa menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat kecuali Al-Quran dan sunnah. Kalau seorang muslim ingin selamat, ingin bahagia dunia akhirat, jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Jadikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian kepada Al-Quran. Karena orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, dia akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya untuk siap menerima Al-Quran. Kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Ya, oleh karena itu, kaum muslimin apabila ingin tampil ke depan, artinya apabila kaum muslimin, kaum muslimat ingin menjadi mulia, ingin dihargai, ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti kitabnya, Al-Quran. Karena ini adalah salah satu jalan yang pasti kita akan selamat. Pasti kita akan selamat kalau mengikuti Al-Quran. Demikian juga kita harus mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah kita. Dia adalah panutan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qudwatun hasanah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar diutus, tetapi untuk diikuti, ya. Ini untuk diikuti. Ini harus kita mengetahui setelah kita beragama Islam. Setelah kita memeluk Islam, setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka
kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dalam beragama apa saja, kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan berpikir yang lain. Dalam beribadah, dalam beramal, ikuti Nabi SAW. Yang pertama kali adalah pikiran kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jangan yang lainnya. Nanti kalau sudah tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadits Nabi SAW, barulah nanti kita akan berpikir selanjutnya. Tapi yang pertama kali sebelum kita beramal atau kita ingin beribadah, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali kaifa na'budullah. Bagaimana menyembah Allah? Kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menjadi kelompok yang selamat, al-firqatu an-najiyah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah pernah bersabda dalam hadisnya bahwasanya kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala may yuti'uni dakhal jannah wa man asani dakhal nar. Nabi SAW sudah pernah bersabda, semua umatku masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ini adalah merupakan kabar gembira dari Nabi SAW. Semua umatku masuk ke dalam surga. Kemudian ketika para sahabat mendengarkan sabda Nabi SAW ini, semuanya gembira. Semua umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Masya Allah. Hatinya bergembira. Kemudian kata Nabi, illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Waduh, ternyata ada orang tidak mau masuk ke dalam surga. Ini Nabi yang mengatakan, ada orang tidak mau masuk ke dalam surga. Mendengarkan perkataan ini, para sahabat kaget, langsung bertanya. Qila, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapakah orang yang tidak mau itu ya Rasulullah? Kami semua ini ingin masuk surga. Tidak ada yang mau celaka. Tidak ada yang ingin masuk neraka jahanam. Semuanya ingin masuk surga. Apa jawaban Rasulullah SAW? Singkat sekali. Barang siapa yang mentaati aku, berarti dia ingin masuk surga. Barang siapa yang mendurhakai aku, berarti dia ingin masuk neraka. Apa yang dipahami dari kalimat ini? Artinya, kalau kita mentaati Nabi SAW, berarti kita berkeinginan untuk masuk surga. Barang siapa yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, berarti dia ingin masuk surga. Ya. Barang siapa yang menjalankan perintah Nabi SAW, dia akan masuk ke dalam surga. Dia akan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Nikmat yang sangat besar. Nggak bayar. Mentaati Nabi nggak bayar. Pernah kita mentaati Nabi bayar dulu? Belum. Enggak ada. Mentaati Nabi SAW itu enggak bayar. Semuanya adalah gratis. Ya. Sholat enggak bayar. Puasa enggak bayar. Mau jihad enggak bayar. Mau bersedekah, sedekah itu luas. Ya. Termasuk senyum itu sedekah, ya. Berbuat baik kepada manusia, mengangkat barangnya orang, mengangkat barang berat, membantu orang lain, itu adalah sedekah. Maka bergembiralah orang-orang yang mengikuti Nabi SAW, karena dia pasti akan masuk ke dalam surga. Kemudian jawaban kedua Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak mengikuti aku, berarti dia ingin masuk ke dalam neraka jahanam. Oh. Terkadang saya berpikir, wah, ini pribadi saya, apakah saya ini sudah termasuk orang yang mengikuti Nabi atau belum? Ya. Sekalipun saya berusaha setiap hari melaksanakan ibadah kepada Allah,
selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi masih muncul pertanyaan dalam jiwa saya, apakah saya termasuk orang yang mengikuti Nabi atau orang yang bantah Nabi? Begitu pentingnya kita memperhatikan kewajiban kita taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perintah Allah, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taat kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga para pendengar sekalian, tanamkan dalam jiwa kita, apakah saya ini termasuk orang yang sudah mengikuti Nabi atau belum? Apakah saya termasuk orang yang beribadah kepada Allah mengikuti aturan Nabi atau belum? Apakah saya termasuk orang yang mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi atau belum? Apakah saya termasuk orang-orang yang beramal sesuai dengan petunjuk Nabi atau belum? Nah, ini seorang muslim harus selalu tertanam dalam jiwa yang seperti ini. Banyak orang yang mau beramal, banyak sekali. Kaum muslimin di dunia ini, kaum muslimat dimanapun mereka berada, selalu ingin beramal. Tapi ada satu yang dia lupakan, bagaimana cara beramal. Ya, bagaimana cara beramal. Nah, orang golongan selamat itu selalu berusaha untuk bagaimana cara beramal, sehingga amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah golongan yang selamat. Golongan yang selamat itu selalu at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu kenikmatan yang sangat besar kalau kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan hidayah kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Kalau engkau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan mendapatkan hidayah. Bagaimana nikmatnya kalau hati ini diberikan hidayah oleh Allah. Hati kita ini bersinar, semuanya serba mudah, ya. Ayat apa saja yang kita baca, hati kita ini adem. Siap menerima, ya. Siap menerima. Ketika mendengarkan ayat, kata orang ini susah, bagi kita ini adem, ya. Kenapa? Karena hati kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan cahaya, ya. Cahaya iman, cahaya taufik dalam jiwa kita. Tapi apabila kita tidak ada tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan ayat seolah-olah kita itu naik ke atas langit, ya. Sangat susah. Bagaimana orang kalau naik gunung? Pernah naik gunung? Ya, itu naik gunung itu nanjak itu ngos-ngosan atau tidak? Capek ngos-ngosan. Begitulah orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan Al-Qur'an, dia dengar Al-Qur'an ini berat sekali, ya. Seolah-olah ditindis dengan batu yang sangat besar jiwanya. Susah untuk menerima. Ya, susah menerima. Kebenaran yang dia dengar susah. Kenapa? Karena dia hatinya tidak ada sinar cahaya. Tidak ada keimanan dalam jiwa, tertutup jiwanya, ya. Nah, orang-orang yang mendapatkan hidayah itu diantaranya adalah ketika dia ingin mendengarkan nasihat, jiwanya dibuka, ya. Itu. Kalau kita ingin mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian, yang pertama kali adalah hati ini dibuka, ya. Ketika mendengarkan nasihat Al-Quran dan Sunnah itu mudah masuk, ya. Kalau sudah masuk langsung ditutup hati ini masuk, sehingga bersarang dalam hati kita ini apa? Al-Quran dan Sunnah yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau kita mendengarkan nasihat tapi hati ditutup, ya, nasihat nggak masuk, keluar, ya, keluar, sehingga keluar dari pengajian banyak sangkaan-sangkaan buruk yang muncul. Wah, yang ceramah tadi ini nggak enak. Yang ceramah tadi ini terlalu keras. Yang ceramah tadi ini nggak cocok dengan saya. Yang ceramah tadi ini tidak sesuai dengan zaman sekarang ini. Ya, kenapa? Karena ketika dia mendengar hati dalam keadaan ditutup. Oleh karena itu, masya Allah,
kita harus selalu minta hidayah, apalagi pada bulan Ramadan ini rajin mengangkat doa kita minta hidayah, ya. Minta hidayah. Allahumma hdina. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, tunjukilah aku. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu petunjuk. Karena ini sangat penting dalam jiwa kita, dalam diri kita. Hidayah. Karena hati ini itu selalu berbolak-balik. Ya. Maka Rasulullah mengajarkan kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya wahai yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hati saya untuk selalu mentaatimu. Ini sangat nikmat, sangat indah. Kalau kita benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran, sehingga kita termasuk golongan yang selamat yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oke, Ustaz. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Kenapa kita harus setia kepada Allah dan Rasulnya, Ustaz? Kenapa kita setia? Harus setia kepada Allah dan Rasul. Kenapa kita harus setia kepada Allah dan Rasulnya? Kita setia kepada Allah dan Rasulnya yang pertama karena li'anna Allah amarna. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk apa? Untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang pertama yang harus kita pikirkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini dalilnya. Kenapa kita harus setia kepada Allah dan Rasulnya? Karena Allah yang merintahkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di surah Al-Imran. Di surah Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian kepada Allah semuanya, ya, dan janganlah kalian bercerai-berai. Kemudian banyak ayat yang menjelaskan kepada kita sekalian agar kita senantiasa berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk apa? Untuk beribadah. Untuk berpegang teguh kepada agamanya. Lalu apa saja yang harus kita lakukan sehingga kita senantiasa istiqomah atau selalu melaksanakan perintah Allah? Apa yang harus kita lakukan sehingga kita senantiasa istiqamah atau senantiasa dawam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yang harus kita lakukan ad-doa. Kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita harus banyak berdoa. Karena dengan doa ini itu adalah senjata bagi seorang mukmin, seorang muslim, seorang mukminah. Doa itu adalah senjata bagi kita. Kalau kita ingin mudah untuk melaksanakan perintah Allah, banyak berdoa. Kalau kita ingin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang setia kepadanya, banyak berdoa. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang memegang semua urusan kita. Kalau hati ini agak keras sedikit, minta kepada Allah, ya Allah lembutkan hatiku. Kalau kita merasa kayaknya hati ini agak-agak jauh dari Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, ya Allah dekatkanlah aku denganmu. Ya Allah, aku rindu selalu ingin bersamamu. Artinya ingin bersamamu artinya kita senantiasa ingin bersama dengan perintah Allah. Selalu ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus selalu mengoreksi diri kita. Kita harus selalu mengingat diri kita, ya. Kenapa saya harus iltizam? Kenapa saya harus selalu setia kepada Allah? Ya. Kenapa saya harus takut kepada Allah? Ya. Kenapa saya harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau seseorang memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini pada dirinya, ya. Kalau seseorang dia senantiasa memperhatikan hal ini pada dirinya, selalu bertanya, kenapa saya takut kepada Allah? Kenapa saya harus berpegang teguh kepada agama Allah? Kenapa saya harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya akan membantu kita, membantu jiwa kita untuk senantiasa ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini tujuannya ini. Tujuannya pertanyaan seperti ini, kenapa saya harus istiqomah? Kenapa saya harus iltizam dengan agama Allah? Kenapa saya harus takut kepada Allah? Kenapa harus saya beribadah kepada Allah? Kenapa? Pertanyaan seperti ini akan mendorong kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mendorong jiwa kita untuk senantiasa ingin melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Memberikan semangat yang tinggi kepada kita untuk senantiasa ingin melaksanakan, mengamalkan apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita ingin setia kepada Allah dan Rasulnya, kita harus senantiasa bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ya. Kita harus punya teman banyak orang-orang yang soleh. Teman kita rajin sholat berjamaah, teman kita rajin ngaji, teman kita rajin menyumbang, teman kita rajin senyum, teman kita ini suka ini. Pokoknya pribadi sahabat-sahabat kita itu adalah sahabat yang senantiasa setia kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini akan membantu kita karena sahabat kita ini akan senantiasa memberikan nasihat kepada kita, ya. Senantiasa memberikan nasihat kepada kita, memberikan manfaat kepada kita. Ketika kita lalai, dia mengingatkan kita. Ketika kita dalam keadaan mulai bosan, dia mengingatkan kepada kita. Ketika mulai malas, futur, dia yang mendorong kita, dia yang menarik kita. Jangan futur, jangan malas. Ya, kematian selalu ada di hadapan kita. Malaikat selalu mencatat semua amal keburukan kita. Jangan, harus selalu semangat. Itu teman yang baik, itu bagus. Ya. Ya, oleh karena itu sering kita mendengar ada namanya kalimat tahdzir. Apa artinya tahdzir? Tahdzir itu artinya memberikan peringatan kepada orang. Ya. Di sini saya melihat ada dua hal antara yang mentahdzir dan yang ditahdzir. Karena mentahdzir itu ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan adab, dengan ilmu, dengan adab. Ini bagi orang yang ingin mentahdzir dengan ilmu dan adab. Jangan asal mentahdzir, harus ada ilmunya dulu. Apakah ini sudah benar jelas pelanggaran atau bukan? Ini bagi orang yang mentahdzir harus mengetahui benar. Jangan sangkaan-sangkaan saja. Nah, kebanyakan kita adalah sangkaan-sangkaan, belum pasti. Ini tidak boleh. Tapi kalau sudah pasti jelas, ya, dalilnya. Manusia, para ulama belum ada khilaf dalam masalah ini. Kita harus memberikan nasihat kepada saudara kita. Jadi, kalau seorang ingin mentahdzir saudaranya, boleh saja karena hukum mentahdzir itu ada. Supaya saudara kita ini taubat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara ilmu. Yang kedua dengan cara adab. Lemah lembut, bukan kasar. Nah, pada zaman sekarang ini kalau ada orang mentahdzir dengan ucapan kasar. Rasulullah tidak pernah mentahdzir sahabatnya dengan kasar, tidak ada. Dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, yang tidak pantas. Ya. Dia senantiasa mengeluarkan kalimat yang baik. Itulah Nabi SAW. Ya. Kalau kita ingin praktekkan tahdzir ini, silahkan, tetapi dengan ilmu dan adab. Ya.
sebagaimana Rasulullah SAW. Harus jelas. Kalau sesuatu yang tidak jelas, ya jangan. Hanya masalah-masalah khilaf, jangan. Ya, di sini harus kita berlapang dada. Ya. Kemudian, ya orang yang mentahdzir ini jangan asal-asalan, karena kita harus bertakwa kepada Allah. Kita harus bertakwa kepada Allah. Kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Ya, segala perbuatan kita. Yang kedua, orang yang ditahdzir harus mengoreksi diri. Jangan ketika ditahdzir langsung marah. Tidak, dikoreksi diri. Saya kalau ditahdzir, ada orang memberikan nasihat kepada saya, alhamdulillah, berarti orang ini ingin menyelamatkan saya, ingin mengingatkan saya bahwasanya kamu ini salah. Saya mungkin banyak kesalahan. Mungkin ada ikhwan-ikhwan kita merekam saya terkadang berbicara cepat, ya. Terkadang tidak terkontrol ucapan ini. Nah, ucapan-ucapan seperti ini terkadang lewat. Nah, saya tidak tahu kalau ini salah. Nanti setelah dicek oleh saudara-saudara kita ada kesalahan, dikasih tahu, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara kita memberikan nasihat bahwa ceramah antum dalam masalah ini antum ada kesalahan. Alhamdulillah, nikmat. Berarti kita akan bisa memperbaiki dengan menjelaskan yang lebih benar sehingga umat tahu bahwa dulu saya menyampaikan ini salah, yang benar adalah ini. Ya. Kita harus pertama mengoreksi diri. Jangan, oh saya tidak mau ditahdzir. Oh ini kerjaan tahdzir mentahdzir tidak boleh. Tahdzir mentahdzir ada, tapi dengan cara yang benar. Ya. Nah, orang ketika ditahdzir dia harus mengoreksi diri. Ya. Kesalahan apa yang ada pada saya? Dilihat dulu. Ya. Oh saya ditahdzir karena ini. Kita cek, kita pelajari. Kalau itu benar, kita pertahankan. Tapi kalau kita salah, rujuk, jangan malu. Oh saya ini kan seorang dai, dikenal oleh umat. Saya ini adalah seorang duat, sudah dikenal di tengah-tengah umat. Kalau saya rujuk, waduh, nanti masyarakat atau para pendengar atau jamaah berkata, waduh berarti Ustadz ini ilmunya masih lemah, masih rujuk-rujuk. Ya. Tidak boleh malu. Kalau ada salah kita nasihati ini, karena seorang dai adalah manusia biasa, ya, bukan malaikat, bukan nabi, manusia biasa, ada kesalahan. Terkadang kita berbicara itu ada salah. Ketika direkam itu kita nggak tahu, ya. Semangat berbicara ini ternyata salah. Apakah itu lisannya salah mengucapkan atau tiba-tiba dia menyampaikan seperti ini tanpa dikoreksi, salah. Nah, pada saat seperti ini kalau dinasihati, kita apa? Bersyukur. Terima kasih banyak engkau telah mengingatkan aku. Ya, karena orang yang memberikan nasihat kepada kita itu sebenarnya adalah dalam rangka ingin menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Ya. Ingin menyelamatkan kita dari kesesatan. Tapi kalau kita tidak mau menerima, itu yang kerjanya cuma tahdzir. Itu kerjaannya cuma ini, itu udah lihat, ya. Kalau itu benar, kita terima. Kalau salah, jangan terima. Tuh. Masih ada ya, yang kemudian sebab-sebab yang bisa membantu kita untuk setia kepada Allah dan Rasulnya adalah meninggalkan dosa. Seorang apabila dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa, maka dia akan susah untuk keluar dari situ. Seseorang apabila dia sudah terjatuh ke dalam perbuatan dosa, itu susah untuk taat kepada Allah. Ya, maksiat ini akan menghalangi dia dari ketaatan kepada Allah. Dia ingin kalau dia berbuat maksiat, ingin sholat berjamaah itu malas rasanya. Ya. Ingin beramal soleh itu malas rasanya. Ingin mendekatkan diri kepada Allah, malas rasanya. Kenapa? Maksiat yang menghalangi. Demikian juga lisan kita ingin berzikir kepada Allah, astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah. Ini susah. Kenapa? Apa yang menghalangi kita ini? Karena maksiat yang kita lakukan. Ya, maksiat yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya yang kelima,
sebab yang bisa membantu kita untuk setia kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kita harus senantiasa menjauhi bisikan-bisikan syaitan. Ya. Kita harus berusaha untuk menghindari bisikan syaitan. Karena kalau kita melaksanakan perintah syaitan, melaksanakan bisikan syaitan, berarti kita telah taat kepada musuh Allah. Syaitan itu musuh Allah apa teman Allah? Musuh Allah. Kalau kita mengikuti langkah syaitan, berarti kita mengikuti musuh Allah. Ya. Karena kita di tengah-tengah masyarakat, kalau kita ada dua kelompok, kita senantiasa pada kelompok ini, maka kelompok yang satu ini mengatakan, oh kamu kelompok dia. Atau kita bersama kelompok ini, maka kelompok ini berkata, oh dia golongan dia. Ya. Maka ketika kita bersama dengan kelompok ini, maka kelompok ini senang. Dia gabung sama kita. Demikian juga ketika syaitan membisikkan kepada kita sesuatu perkara, lalu kita masuk ke dalamnya, mengikuti bisikan itu, maka syaitan bergembira. Sementara kita tidak boleh membuat bergembira musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah tidak boleh kita gembirakan. Yang kedua, berarti kita mengikuti perintah musuh Allah. Ini tidak boleh. Nah, oleh karena itu apabila kita ingin iltizam, istiqamah, setia kepada perintah Allah dan Rasulnya, jauhi bisikan syaitan, jauhi langkah syaitan. Karena syaitan itu tidak pernah mengajak manusia kepada kebaikan, selalu mengajak kita kepada kemungkaran, kebatilan. Ya. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Ini ada lagi Ustaz pertanyaannya seputar takfir Ustaz. Jadi bagaimana sikap kita ketika ada salah satu ustaz Al-Sunnah yang difitnah oleh ustaz yang lain? Apakah sikap kita seperti apa gitu Ustaz untuk dalam masalah seperti ini? Iya. Kalau ada orang yang memfitnah kita atau menuduh kita, maka kewajiban kita adalah yang pertama adalah menjelaskan kepada mereka dengan ilmu. Jelaskan mereka dengan ilmu. Ya. Karena ilmu inilah yang akan membantah semua tuduhan-tuduhan mereka dengan ilmu. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus bersabar menghadapi tuduhan-tuduhan ini. Kalau tuduhan dia ini adalah salah, sudah yakin salah, kita bersabar. Jangan tuduhan orang ini benar, kita bersabar. Ya. Kalau tuduhan orang ini salah, ya kita jelaskan dengan ilmu. Kemudian kita bersabar. Ya, bersabar. Karena para nabi dan rasul itu juga difitnah. Kita ini siapa? Kita ini manusia biasa. Ya, tidak bisa kita berbuat apa-apa. Nabi saja, ya, dikatakan oleh orang Yahudi bahwa Nabi itu adalah tukang sihir. Nabi itu adalah dukun. Ya. Kalau Nabi saja ini dituduh demikian, ya dia tukang sihir, dia adalah dukun, dia cinta dunia, dia cinta perempuan. Nabi difitnah, dituduh. Ya, bagaimana kita? Kita bukan ulama besar, kita manusia biasa, kita hanya penuntut ilmu, kita hanya mendengar kajian. Dituduh, ya Nabi saja dituduh, bagaimana saya? Kalau Nabi dituduh itu tukang sihir, dukun, maka saya dituduh 1000 kali, ya 1000 macam, ya. Karena saya ini bukan apa-apa. Nah, oleh karena itu kita harus bersabar, ya. Buat para ikhwan dan akhwat yang sedang menyimak kajian ini, silakan mengajukan pertanyaan melalui line WhatsApp ke 0812 427 46922. Sekali lagi yang ingin mengajukan pertanyaan bagi ikhwan dan akhwat, silakan melalui ke nomor telepon 0812 427 46922. Nah, ini ada
Ustaz, terkait syafaat Ustaz. Apa? Syafaat. 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 Bagaimana agar kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW? Iya. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat, sebenarnya banyak perkara, banyak jalan. Ya, di antaranya adalah kita senantiasa banyak bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena orang yang selalu bersalawat kepada Rasulullah nanti akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Nah, oleh karena itu, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan namanya, kita disunnahkan untuk selalu mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi. Ya, oleh karena itu, orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah adalah ulama ahli hadis. Ya, karena dia senantiasa membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersalawat. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawat. Ya. Ahli hadis itu adalah orang yang selalu mulutnya basah, selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang sangat besar orang yang membaca hadis Rasulullah. Ya, demikian juga kalau kita mendengarkan kajian, ada seorang ustadz atau ustadzah menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Tapi jangan bareng-bareng satu jamaah teriak, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, itu membubarkan pengajian, ya. Tapi kita hanya berkata dalam lisan kita yang dengan adalah diri kita sendiri, Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Setiap kita mendengarkan ucapan Nabi disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung kita berselawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Iya. Masih banyak lagi syafaat-syafaat yang bisa kita dapatkan kalau kita ingin mendapatkan syafaat, masih banyak sekali. Salah satunya Ustaz. Iya, salah satu di antaranya banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, lanjut dari pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustaz, Ana pernah dengar bahwa golongan yang selamat adalah para ahli hadis. Apakah yang dimaksud dengan para ahli hadis tersebut, Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya, ahli hadis itu adalah orang yang benar-benar mencari riwayat yang jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena semua yang sampai kepada kita ini dari perkara agama Allah Subhanahu Wa Taala itu berkat perjuangan siapa? Ahli hadis. Kalau bukan ahli hadis yang mencari hadis pada zaman dahulu, ya mungkin kita tidak tahu, ya. Ini dari mana ini? Ini perkataan siapa? Ini benar ini apa tidak? Apalagi zaman sekarang ini zaman banyaknya dusta, banyaknya fitnah, banyaknya orang tidak jujur. Kalau dia mendengarkan hadis, perkataan langsung terima, ya. Tetapi ahli hadis dia berjuang bagaimana caranya agar mengumpulkan hadis ini yang sahih, thiqah, riwayat-riwayatnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini setelah diteliti bahwasanya orang ini tidak thiqah, dia banyak berdusta. Ya, dikatakan oleh para ulama bahwa dia adalah matruk, dia ditinggalkan. Ya, orang ini peminum khamar, orang ini dan lain sebagainya disebutkan. Sehingga ahlu hadis itu adalah termasuk golongan yang selamat. Karena dia benar-benar berjuang mengumpulkan hadis, kemudian dia memisah-misah mana hadis yang datang dari Nabi, mana hadis yang bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itulah yang sampai kepada kita. Ya, tinggal kita hanya melihat bagaimana para ulama ahli hadis ini sahih apa tidak. Ya, kewajiban kita hanya menerima karena kita tidak ada keahlian dalam masalah itu. Kita tidak ada kekuatan. Ini hadis ini sahih apa tidak? Kecuali orang-orang yang mendalami bidang hadis, barulah dia bisa mengetahui oh ini riwayat ini adalah dhaif, riwayat ini adalah thiqah. Ya. Oke, Ustaz. Terima kasih. Terus
lagi Ustaz, terkait tentang golongan orang yang selamat. Ustaz, kita ini para thalibul ilmi yang baru belajar tentang agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam beragama. Bagaimana sikap kita di keluarga kita sendiri? Ternyata ada yang tidak mau menerima dengan kondisi kita yang sekarang, yang sudah belajar mengikuti agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana sikap kita terkait tindakan dari keluarga tersebut? Jadi ketika kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, banyak orang atau keluarga sendiri tidak senang dengan kita, tidak senang dengan penampilan kita, begitu. Nah, kalau seperti ini, ya wajar saja, ya. Karena ini juga terjadi pada zaman Rasulullah. Siapa yang menentang dakwah Nabi? Bukan orang lain, keluarganya. Siapa Abu Lahab? Siapa Abu Jahal? Yang menentang ajaran Nabi adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Thalib, ya, dia tidak menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak mau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada keluarga Nabi yang menentang, yang ingin menghancurkan Nabi. Ada juga keluarga Nabi yang tidak menentang, tetapi tidak mau mengikuti. Abu Thalib, ya, pamannya yang menentang, ya, Abu Lahab, Abu Jahal, dia menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin mengadakan perlawanan, ya. Kalau Abu Thalib dia tidak lembut kepada ponakannya, ya. Tapi kalau Abu Jahal, Abu Lahab tidak. Kalau seandainya bisa dimakan, Nabi dimakan sama dia, ya. Nah, kalau ada seperti itu, kita di tengah-tengah keluarga kita yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, kita yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang lainnya tidak. Lalu dia melihat kita sebelah mata, biarkan saja, karena hidup berjalan seperti itu, ya. Rasulullah menerima, ya. Bayangkan Rasulullah ketika berdakwah dia sendirian, tidak ada orang, sekelilingnya semuanya adalah musuh penentang dakwanya. Dia bersabar, kita bersabar, ya, karena tujuan kita ini adalah dakwah, ya. Sambil kita berdoa, mudah-mudahan nanti dia akan sadar ikut. Apakah dia sadar dengan nasihat kita atau sadar dengan nasihat orang lain? Karena hal ini banyak kita melihat. Kita ada seseorang yang pernah bertanya kepada saya, bahwasanya saya sekeluarga tidak ada yang mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak ada yang mau, kecuali saya. Saya nasihati susah. Kemudian lama kemudian saya nggak ketemu, ya, karena saya bekerja di tempat lain, dia juga bekerja di tempat lain. Tiba-tiba suatu ketika ada perkumpulan keluarga. Tiba-tiba saudara saya ini, wow, rajin sholat berjamaah. Dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ternyata dia mendapatkan petunjuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di tempat yang jauh, bukan saya, bukan dengan sebab saya, ya. Jadi kita bersabar menghadapi semua ini. Pertama, bahwasanya ini semua sudah pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Rasulullah juga demikian. Ya, saya juga harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian sambil kita memberikan pemahaman, tidak boleh kita bosan memberikan pemahaman kepada mereka. Nasihat terus, soal dia terima atau tidak terima, itu lain urusan. Ya. Yang jelas kita memberikan nasihat kepada mereka. Dia terima atau tidak terima, itu bukan urusan kita. Memberikan hidayah bukan urusan kita. Ya. Kewajiban kita adalah menyampaikan nasihat, tentu dengan cara apa? Hikmah, dengan cara bijaksana, lemah lembut. Ya, ini harus diperhatikan. Karena banyak saudara-saudara kita kalau sudah ngaji itu kayaknya kaku banget, ya. Kayaknya bertemu sama orang tuanya kayaknya musuh, ya. Bertemu dengan kakaknya atau adiknya kayaknya musuh. Tidak. Kita itu adalah kawan, ya. Dia adalah saudara kita. Saya ingin dia seperti saya, maka saya harus pelan-pelan memberikan nasihat kepada dia, sebagaimana saya juga pelan-pelan mendapatkan hidayah. Ya. Jangan hari ini kita nasihati, dia harus berubah seperti kita. Tidak bisa. Kita nasihati dia dengan cara yang baik,
sebagaimana dulu ketika kita belum tahu tentang masalah hukum, belum melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum melaksanakan perintah Allah, tiba-tiba kita mendengarkan sesuatu kajian, kita juga tadinya awal-awalnya, ini benar apa tidak ya? Kita ragu-ragu, kita ingin melihat lagi. Ketika masuk sudah ngaji, belum semua kita laksanakan. Masih banyak yang belum kita laksanakan. Sedikit-sedikit, lama-lama banyak yang kita laksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, demikian juga kita memberikan nasihat kepada orang tua kita, adik kita, kakak kita, om kita, tetangga kita, manusia. Harus dengan lemah lembut dan butuh waktu. Tidak bisa kita memberikan nasihat, ibu tolong laksanakan ini. Ibu kita belum bisa, langsung kita cemberut kepada ibu kita. Tidak bisa. Ya, kita harus ingat dulu ketika kita ingin melaksanakan sunnah ini juga demikian. Oh, berat rasanya. Nah, jangan. Jadi oleh karena itu perlu tahapan-tahapan kesabaran dalam menyampaikan atau memberikan nasihat. Ada yang terkait tentang gelang Ustaz. Bagaimana sikap kita nih Ustaz pada saat kita sudah mengaji, bergaul dengan lingkungan yang masih belum banyak mengaji? Apakah kita harus menjauhi atau kita ikut dalam lingkungan tersebut gitu? Iya, kalau kita sudah mengaji, maka kewajiban kita adalah mengajak dia, berusaha mengajak, ya. Mengajak dia dengan cara yang baik. Kembali lagi, mengajak dia dengan cara yang baik, bukan dijauhi. Kalau kita sudah ngaji, bahkan kita lebih dekat kepada masyarakat. Ya, tetangga kita ketika kita sudah ngaji, kita lebih banyak senyum kepada tetangga kita. Kita lebih perhatian kepada tetangga kita atau masyarakat kita atau keluarga kita. Bukan ngaji, habis ngaji sudah banyak cemberut, banyak diam, banyak mengurus diri sendiri, tidak. Ya, ini salah dipahami oleh ikhwan-ikhwan kita. Kalau sudah ngaji, maka putus hubungan dengan orang tua. Kalau sudah ngaji, tidak mau ngobrol sama tetangga. Kalau sudah ngaji, tidak mau lagi bergaul dengan masyarakat. Tidak. Bahkan kalau kita ngaji, karena seseorang ketika ngaji, bagaimana menyebarkan dakwah ini, bagaimana menyebarkan ilmu yang kita sudah dapatkan. Bukan kita hanya yang ingin masuk surga, bagaimana kita ajarkan kepada tetangga kita, adik kita, keluarga kita, bapak kita, ibu kita, tante kita, om kita ajarkan, ya. Jangan kita jauhi. Kita perlihatkan akhlak yang sangat mulia di hadapan mereka. Ketika melihat kita, oh ternyata inilah akhlak yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba kita dengarkan bagaimana ketika Al-Hafidh Ibnu Hajar ditanya oleh seseorang, ya, wahai Syekh, lebih mulia mana, jenggotmu atau ekor anjingku? Ya. Ini penghinaan, pada saatnya penghinaan. Wahai Syekh, lebih mulia mana jenggotmu dengan ekor anjingku? Dengan santai ulama ini menjawab bahwasanya kalau aku masuk ke dalam surga, maka jenggotku ini lebih mulia daripada ekor anjingmu. Tapi kalau anjingmu masuk ke dalam neraka, anjingmu masuk ke dalam surga, maka ekor anjingmu itu lebih mulia daripada jenggotku. Dengan lemah lembut, ya. Sehingga orang yang mendengarkan ini tadinya ingin mengejek, ingin membuat hatinya sedih ulama ini. Dengan jawaban itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia berkata, inilah perkataan para nabi. Lalu dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk dalam Islam. Karena ucapan kita tidak menjauhi. Jangan, kamu menghina saya ya, menghina jenggot saya ya. Tunggu, saya akan balas. Bukan demikian. Ya, kita berikan dia penjelasan. Karena dia berkata demikian karena apa? Tidak tahu. Kalau tidak tahu.
jangan dijauhi. Oleh karena itu, para ikhwan dan akhwat sekalian, para pendengar sekalian, apabila kita sudah ngaji, bahkan kita lebih dekat dengan masyarakat. Kalau kita sudah ngaji, bahkan lebih dekat dengan kedua orang tua kita. Sudah ngaji, lebih dekat kepada tetangga kita. Ya. Ada orang tadinya sebelum ngaji rajin senyum, rajin sapa. Ketika ngaji, tidak ada senyum, tidak ada sapa. Ini bagaimana? Tidak mempraktekkan tentang ilmu ketika dia ngaji. Cuma ketika kita bergaul, kalau itu perbuatan yang haram, jangan kita bergaul dengan perbuatan yang haram yang dilakukan. Tetapi ketika bertemu tetap kita berbicara dengannya, memberikan salam kepadanya, ya. Karena itu adalah akhlak para nabi dan rasul. Ya. Tetapi apa yang dia lakukan, menyalahi Al-Quran dan Sunnah, dia melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang diharapkan oleh Allah, jangan diikuti perbuatan itu. Tetapi kita tetap bergaul dengan masyarakat. Iya. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Bertanya tingkatan ahli bid'ah yang berbahaya dan harus dijauhi itu seperti apa dan apa saja? Ahli bid'ah itu banyak, ya. Syiah itu ahli bid'ah itu yang sesat itu harus dijauhi. Orang-orang Syiah harus dijauhi karena itu adalah orang-orang yang merubah agama Allah Subhanahu wa taala. Orang Murji'ah, ya, Khawarij. Itu semua adalah orang ahlu bid'ah, tokoh-tokoh ahlu bid'ah yang harus kita jauhi, ya. Nah, ini kita harus pahami dulu ini bagaimana akidahnya Murji'ah, bagaimana akidahnya Syiah, bagaimana akidahnya Khawarij. Ini kita pahami, ya. Sehingga kita bisa mengetahui mana tokoh-tokoh pentolannya para ahli bid'ah. Nah, oleh karena itu kita harus banyak mempelajari akidah Syiah, ya, mempelajari akidahnya, kesesatannya tentang masalah Murji'ah dan atau Khawarij dan lain sebagainya. Ya. Izin menambahkan, Ustaz. Yang dimaksud kita menjauhi itu, ataukah kita menjauhi personnya secara langsung gitu, Ustaz? Atau hanya kita itu jaga jarak gitu, Ustaz? Tidak menjauhi, cuma ketika kita melihat saudara kita itu dia ketika kita ngaji dan saudara kita ini masih banyak pelanggaran, jangan kita jauhi. Agar kalau kita jauhi, siapa lagi yang memberikan nasihat kepadanya? Ya, tetap kita memberikan nasihat kepadanya setiap saat. Ya, cuma kalau dia melakukan perbuatan itu jangan ikut nimbrung. Ya, saya tidak mau mengikuti kalau kamu melakukan perbuatan ini, saya tidak mau bersama kamu dengan perbuatan ini. Tetapi kalau sudah melepas itu kita gaul lagi. Tapi jangan mengikuti perbuatan yang dia lakukan. Nah, itu namanya menjauhkan diri dari perbuatan yang dia lakukan, tetapi orangnya kita sayang. Ya. Perbuatan dia kita cela, kita benci, tapi orangnya kita sayang. Nah, apa yang dimaksud dengan sini? Ketika dia melakukan pelanggaran ini, tidak boleh kita ikut melakukan pelanggaran. Tapi kalau sudah dia melakukan perbuatan itu, kita nasihatin lagi. Nasihat harus selalu ada sampai hari kiamat. Ya, bukan cuma nasihat itu setahun, 2 tahun, tidak, sampai hari kiamat. Oleh karena itu orang yang berikan nasihat tidak boleh bosan. Wah, saya sudah berikan nasihat itu, Ustaz, sudah 10 kali, 20 kali saya kasih nasihat, tidak terima. Ya sudah, nggak apa-apa. Mungkin dia terima nanti akan 5 tahun kemudian baru terima. Mungkin juga kamu, apa yang kamu nasihatin ke dia, dia menentang kamu. Tapi nanti ada orang lain diutus oleh Allah memberikan nasihat, diterima. Alhamdulillah. Ya. Sudah. Oke. Oke. Mungkin penjelasan dari Mas terkait golongan orang selamat. Mungkin ada menurut Ustaz ada yang ingin disampaikan terkait golongan orang selamat. Iya. Ustaz. Saya memberikan nasihat kepada seluruh pendengar, ikhwah dan akhwat dimanapun kalian berada, agar kita senantiasa menjadikan pribadi kita adalah pribadi yang setia kepada Allah dan Rasulnya. Karena ini adalah jalan selamat. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, ikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau kita sudah ngaji, maka hendaklah kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita.
ya, memperbaiki akhlak kita, jangan menjauhi masyarakat, ya, tapi dekati, karena ini adalah tujuan dakwah kita adalah dakwah, menyebarkan dakwah, ya. Kita benci kepada perbuatan orang itu, tetapi orangnya itu kita sayangi karena dia adalah saudara kita, kita menginginkan dia keselamatan sebagaimana Rasulullah SAW menginginkan keselamatan kepada umatnya. Mudah-mudahan apa yang saya nasihatkan ini bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian kajian online hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Semoga para pemirsa mendapat pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.